mungkin akan lebih tangguh ya, karena memang di sini tidak terlalu runcing, ya, tidak terlalu ramping, akan lebih tangguh, tapi tetap ketika kita melakukan proses penyembelihan akan menggunakan tenaga yang lebih besar. Itulah kenapa pisau-pisau model garpu seperti ini banyak diminati, karena dia sudah ramping, terus bahannya juga bagus ya, ketajamannya juga awet tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya tentunya di channel kesayangan kita, channel Mujiono Ahmad. Alhamdulillahirabbil alamin, di siang yang berbahagia ini kita masih dalam suasana yang sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Nah, pada konten kali ini konten yang cukup spesial karena kita akan membahas kenapa sih kita gagal mengasah super tajam. Nah, di sini part A-nya ya, part A atau part satunya, kenapa sih kita gagal mengasah super tajam. Pokoknya jangan kemana-mana, tetap stay tune di channel Mujiono Ahmad. Check this out. Buat teman-teman yang belum subscribe ke channel saya, silahkan subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya ya. Terima kasih. Oke ya guys ya, pada part 1 ini ya, kita mau jelaskan kenapa orang atau kita mengasah super tajam itu gagal ya. Gagal mengasah super tajam. Nah, yang pertama ya, di part 1 ini saya mau membahas tentang geometri dari pisau. Nah, geometri dari pisau ini sangat mempengaruhi tingkat penetrasi ya, daya penetrasi dari pisau. Artinya, dengan ujung mata bilah yang sudah ramping atau yang sudah tajam ya, runcing, sudah runcing dengan grit tertentu. Nah, akan tetapi dengan badan bilah yang dia kurang tepat atau kurang sesuai untuk peruntukannya sembelih, maka tentunya akan mendapatkan hasil dari ketajaman yang kurang memuaskan, apalagi ketika dipakai untuk sembelih. Nah, kita ambil contoh sampel dari dua bilah ini ya. Yang pertama adalah pisau cap garpu ya, pisau cap garpu ya. Yang kedua adalah golok ya, ini dari bentuk golok berbahan SLD Hitachi ya. Nah, apa yang membedakan dari dua golok ini, ada dua bilah ini? Yang pertama adalah pisau cap garpu ini badannya benar-benar flat ya. Ya, teman-teman bisa rasakan dari sini, dari ujung matanya ke sini, ini benar-benar flat ya, ramping. Ini hasil BG-an ya dari pabrikan. Sementara yang golok ini dia cembung ya di sini, convex di sini nih. Nah, teman-teman bisa juga lihat dari geometri dari sini ya, dari depan. Terlihat di sini dia terlalu gendut ya. Sementara yang pisau cap garpu dia ramping nih guys. Ya. Nah, ini adalah salah satu yang menyebabkan kenapa kita mengasah itu susah tajam maksimal. Jadi, ketika kita mengasah ya, maka dengan sudut yang sama ya, misalkan kita pakai sudut berapa ya? 20 derajat gitu. Ketika pakai 20 derajat, maka untuk pisau yang lebih ramping dia akan memiliki daya penetrasi yang lebih bagus ya dibandingkan pisau yang gendut. Kita ambil contoh, kita gunakan untuk slash ya. Ketika kita slash dengan pisau cap garpu ini yang mana dia bevelnya sudah flat ya, atau badannya sudah flat, dia akan memiliki daya abrasivitas, daya penetrasi yang sangat ringan ya. Penetrasinya itu enak ya, berbeda dengan yang gendut ya. Yang gendut dia agak berat, bahkan susah ya. Kalaupun tajam dia susah, dia ada apa namanya, ada hambatannya besar, pakai tenaga besar. Nah, disitulah orang akan merasakan dari tenaga yang dia keluarkan ketika dia pakai untuk motong ya. Jadi di sini sebenarnya kalau kita gunakan dengan media yang bukan media yang sebenarnya, maksudnya bukan hewan sembelih ya, tentunya tidak terlalu akan terasa. Tapi kalau kita pakai untuk memotong hewan sembelih, pasti akan terasa banget tenaga yang dikeluarkan antara pisau yang badannya flat dengan badannya yang cembung gitu. Makanya di sini ya, saran saya adalah untuk teman-teman yang baru belajar mengasah ya, saya sarankan menggunakan pisau-pisau yang sudah flat ya badannya ya. Di samping nanti akan memperoleh ketajaman yang lebih bagus, juga teman-teman juga akan lebih mudah untuk mendapatkan bur. Kenapa? Karena badannya sudah rapi guys ya. Beda dengan pisau yang
badannya masih cembung ya atau konveks ya, maka teman-teman akan lebih susah karena lebih tebal ya. Untuk kena ke matanya, menciptakan bur itu akan lebih tebal dan lebih susah tentunya. Nah, saya ambil contoh bagaimana teman-teman bisa mengetes tingkat daya penetrasinya ya. Jadi kita dengan menggunakan tisu ya, kita gulung tisu seperti ini. Nah, nanti teman-teman akan merasakan ya perbedaan daya tingkat abrasivitas. Untuk yang pertama nih, yang cap garpu ya, kita coba slice dengan tekanan ringan. Tuh, dia akan masuk sangat dalam ya, dalam sekali ya. Sementara kita coba dengan golok ini ya, dia nggak sedalam yang tadi ya, beda dengan yang cap garpu, dia lebih masuk ke dalam ya. Di situ akan terasa sekali ya untuk tenaga yang dikeluarkan. Nah, di sini juga nanti teman-teman ketika teman-teman sudah memilih pisau dengan badan yang flat, nanti teman-teman akan lebih mudah ya mendapatkan bur, lebih mudah dalam mencari sudut bevelnya karena badannya juga lebih rapi, dan tentunya teman-teman nanti akan mendapatkan hasil ketajaman yang lebih bagus. Nah, bagaimana jika teman-teman sekarang memiliki golok yang seperti ini ya, atau bilah yang seperti ini yang masih konveks? Nah, teman-teman yang harus teman-teman lakukan kalau misalkan pingin hasilnya bagus adalah teman-teman harus bawa ke pande atau ke maker lagi buat di BG atau dipapas lagi ya badannya agar dia lebih ramping. Nah, nanti insya Allah teman-teman akan mendapatkan hasil dari ketajaman yang lebih bagus. Jadi walaupun ini bahan, misalkan ini SLD Hitachi atau mungkin bahannya K110 atau mungkin bahkan bahan-bahan premium seperti Vanadis 8, kalau geometri bilahnya seperti ini ya, tentunya akan memberikan hasil dari ketajaman yang kurang memuaskan ya. Mungkin akan lebih tangguh ya, karena memang di sini tidak terlalu runcing, ya, tidak terlalu ramping, akan lebih tangguh, tapi tetap ketika kita melakukan proses penyembelihan akan menggunakan tenaga yang lebih besar. Itulah kenapa pisau-pisau model garpu seperti ini banyak diminati, karena dia sudah ramping, terus bahannya juga bagus ya, ketajamannya juga awet tentunya. Oke guys, ya mungkin seperti itu sharing kali ini. Ini part 1 ya, jadi kita ngomong tentang geometri. Selanjutnya nanti kita akan bahas hal-hal lain yang menyebabkan kita gagal mengasah super tajam. Pokoknya terima kasih sudah menonton channel Mujun Ahmad. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Mujun Ahmad, dan share video ini seluas-luasnya jika teman-teman rasa ini video yang bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.